Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Widiasi, mahasiswi kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara memberikan MPASI atau makanan pendamping susu ibu. Saya berasal dari Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Ayudiasi, mahasiswi kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara memberikan makanan untuk balita atau biasa disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian dari MPASI, kemudian yang kedua yaitu tujuan dari MPASI, lalu kapan waktu yang tepat untuk memberikan MPASI, dan yang terakhir akibat dari pemberian MPASI yang terlalu dini. Sebelumnya, ibu-ibu, apakah sudah ada yang tahu apa itu MPASI? Baik, akan saya jelaskan. Pengertian dari MPASI atau makanan tambahan atau makanan pendamping air susu ibu adalah makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi yang berusia 0 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Jadi, makanan yang diberikan ini yang mengandung gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selain ASI. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dari pemberian MPASI. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, kemudian yang kedua untuk mengembangkan kemampuan untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur, yang pada akhirnya mampu menerima makanan keluarga atau makanan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu untuk mengembangkan kemampuan bayi dalam mengunyah dan menelan atau kemampuan oromotor. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang, sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi dan anak. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang tahapan pemberian MPASI. Di sini untuk pemberian MPASI, jika usia bayi 0 sampai 6 bulan cukup diberikan ASI eksklusif atau hanya ASI saja tanpa tambahan apapun. ASI ini diberikan minimal 8 kali sehari atau 2 jam sekali. Jika bayi sedang tidur boleh dibangunkan untuk diberikan ASI. Kemudian yang selanjutnya itu bayi yang berusia 6 sampai 9 bulan sebaiknya mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat, yaitu dengan tekstur lembut dan cair. Contohnya yaitu bubur buah, bubur susu, kemudian bubur sumsum atau nasi tim disaring. Frekuensi pemberiannya yaitu 2-3 kali sehari. Memberikan ASI-nya sesering mungkin, kemudian jumlah setiap kali makan yaitu 2-3 sendok penuh setiap kali makan. Secara bertahap ditambah atau ditingkatkan sampai setengah mangkuk yang berukuran 250 ml. Jika pada usia 6 bulan, sebaiknya mulai dengan pemberian satu jenis buah yang dihaluskan, misalnya seperti pisang yang dihaluskan. Pada waktu awal pemberian MPASI, pastikan tekstur MPASI tidak terlalu cair atau encer. Hal ini dapat dilihat ketika sendok dimiringkan, bubur tidak langsung tumpah. Kemudian ASI tetap diberikan di sela-sela waktu makan utama. Pada usia 7-8 bulan,
bisa mulai diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar, yaitu bubur tim saring. Kemudian makanan sumber protein, contohnya seperti ikan juga bisa diperkenalkan pada usia 7-8 bulan. Kemudian pada usia 9-12 bulan, memberikan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lunak atau lembek, yaitu makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak berair, atau dicincang yang mudah ditelan oleh anak, contohnya yaitu bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kemudian kentang puri. Pada usia 9-12 bulan, untuk makanan selingan yang dapat dipegang anak diberikan di antara waktu untuk makan lengkap. ASI masih tetap diberikan pada usia 9-12 bulan. Pada usia ini, frekuensi pemberian makannya itu 3-4 kali sehari makanan lembek, ditambah 1-2 kali sehari makanan selingan, atau bergantung pada nafsu makan bayi, plus pemberian ASI. Jumlah setiap kali makan yaitu setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Pada bayi yang berusia 9-10 bulan, pemberian jus buah bisa diberikan seperti pada usia 6-8 bulan. Bisa dikombinasikan dengan 3 jenis buah. Kemudian untuk usia 11-12 bulan, menu untuk usia 6-10 bulan juga bisa diberikan. Bayi sudah bisa diberikan nasi tim. Kemudian bayi pada usia 12 bulan bisa diperkenalkan makanan dewasa tanpa pemberian penguat rasa tambahan. Lalu yang selanjutnya itu usia 12-24 bulan. Pada usia ini mulai memperkenalkan makanan yang berbentuk padat atau biasa disebut dengan makanan keluarga, tetapi tetap mempertahankan rasa, tidak menambah penguat rasa. Lalu, menghindari memberikan makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan, seperti makanan yang terlalu berbau tajam, pedas, terlalu asam, atau berlemak. Selanjutnya, pada usia 12-24 bulan ini, bisa diberikan finger snack atau makanan yang bisa dipegang sesuai dengan cookies, nugget, seperti cookies, nugget, atau potongan sayuran rebus atau buah. Itu baik diberikan untuk melatih keterampilan dalam menggenggam makanan dan merangsang dari pertumbuhan gigi. Pemberian ASI masih tetap diteruskan karena ASI wajib diberikan pada usia 0-24 bulan. Lalu, frekuensi pemberian makanan ini 3-4 kali sehari makanan keluarga, ditambah 1-2 kali sehari makanan selingan, atau bergantung pada nafsu makan bayi, ditambah dengan pemberian ASI. Jadi, jumlah setiap kali makan adalah semangkuk penuh berukuran 250 ml. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang akibat memberikan MPASI terlalu dini. Dampak secara langsungnya yaitu yang pertama adalah gangguan pencernaan seperti diare, sulit BAB, kemudian muntah. Yang kedua adalah gangguan menyusui seperti mengurangi keinginan bayi untuk menyusu sehingga frekuensi dan kekuatan bayi menyusu berkurang yang berakibat produksi ASI juga berkurang. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan risiko terkena infeksi atau penyakit menular. Dan dampak memberikan MPASI terlalu dini dalam jangka panjang yaitu yang satu, meningkatkan berat badan atau obesitas dan alergi makanan. Obesitas ini bisa berlanjut sampai usia dewasa. Lalu yang kedua adalah gangguan pertumbuhan. Bila makanan yang diberikan kurang bergizi, dapat mengakibatkan anak menderita CAP atau kurang energi protein. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang
MPASI atau makanan pendamping air susu ibu. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, jika sudah jelas, saya akan menutup dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.